Bos, aku datang lebih awal malam ini, dan aku ingin tanya sesuatu yang membuat kepalaku berputar. Kau terlihat serius, Sari. Apa yang sedang mengganggu pikiranmu malam ini? Aku membaca tentang sesuatu yang disebut Griefbot, dan aku belum paham apakah itu membantu atau menakutkan. Griefbot adalah sistem AI yang meniru gaya bicara dan informasi dari seseorang yang sudah meninggal dengan memakai jejak digitalnya. Jadi seperti chat dengan orang yang sudah tiada, tetapi dengan mesin yang meniru suaranya dan cara bicaranya. Kurang lebih seperti itu, dan ada variasi yang lebih aman ketika orang tersebut merekam cerita hidupnya saat masih hidup. Yang merekam ketika masih hidup terdengar lebih wajar dan mungkin lebih etis. Itu sering disebut pendekatan consent first, karena manusia yang bersangkutan menyetujui cakupan materi yang boleh dipakai. Kalau yang tanpa persiapan sebelumnya, apakah rawan disalahgunakan? Risikonya lebih tinggi karena datanya dikumpulkan setelah duka terjadi, dan keputusan akses sering jatuh ke keluarga atau pihak lain. Aku bisa membayangkan orang yang sedang sedih akan mudah bergantung dan sulit melepaskan. Itu sebabnya kita perlu memahami duka sebagai proses yang bergerak dari guncangan menuju penerimaan dengan ritme masing-masing. Apakah ada teori yang menjelaskan mengapa orang tetap ingin merasa dekat dengan yang sudah pergi? Ada gagasan continuing bonds yang melihat keterikatan setelah kehilangan sebagai sesuatu yang bisa tetap sehat bila dibingkai dengan benar. Berarti Griefbot bisa menjadi jembatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang pelan dan hangat. Bisa menjadi jembatan bila pengaturannya berhati-hati dan jelas menyatakan bahwa ini simulasi, bukan orangnya. Aku senang ada penegasan simulasi supaya pikiran tidak terseret harapan yang salah. Transparansi adalah kunci, dan label yang jelas membantu otak kita tetap membedakan kenangan dari rekayasa. Apa yang biasanya membuat Griefbot berbahaya bagi sebagian orang? Jika interaksi terlalu sering tanpa batas, maka duka bisa berubah menjadi lingkaran rumination yang memperpanjang rasa kehilangan. Kalau dibuat seperti sesi yang ada batas waktunya, apakah lebih sehat? Red limit dan cooldown membantu agar percakapan tidak menutup kesempatan untuk berduka secara nyata di dunia sehari-hari. Aku mulai mengerti bahwa alat ini perlu pagar pembatas, agar tidak menjadi candu. Benar, dan pagar itu mencakup frekuensi, durasi, serta pengingat realitas di dalam antarmuka percakapan. Pengingat realitas seperti apa yang paling sederhana, tetapi kuat? Kalimat singkat yang menyatakan ini adalah simulasi berbasis data, dan bukan suara orang yang sebenarnya, sangat efektif. Apakah data yang dipakai sebaiknya sedikit atau sebanyak mungkin? Lebih aman dengan prinsip data minimization, karena tujuan utamanya adalah memorial, bukan pengganti pribadi. Kalau ada keluarga yang tidak setuju, apakah sistem harus tetap diluncurkan? Lebih bijak memerlukan konsensus keluarga inti dan menghormati hak untuk menolak, agar luka lama tidak terbuka. Aku penasaran soal hukum karena setiap negara punya aturan yang berbeda. Benar, maka pendekatan paling aman adalah memulai dari konsen semasa hidup dan penggunaan yang tidak untuk komersial tanpa izin khusus. Kalau avatar itu dipakai untuk iklan, apakah sama aturannya dengan sekadar percakapan pribadi? Izin untuk komersial biasanya lebih ketat karena menyangkut nama, rupa, dan suara sebagai aspek ekonomi yang dilindungi. Bagaimana dengan platform online yang sekarang sudah menyiapkan fitur warisan digital? Beberapa layanan menyediakan pengelola akun tidak aktif atau kontak warisan yang memudahkan keluarga mengatur jejak digital secara sah. Aku suka ide merencanakan warisan digital, karena itu memberi waktu untuk berpikir saat kepala masih jernih. Itu membantu agar keluarga tidak mengambil keputusan rumit di tengah badai emosi yang berat. Secara teknis, apakah Griefbot selalu menjawab dengan kata-kata baru? Ada model yang hanya memutar atau merangkai ulang cerita yang direkam, dan ada yang generatif, sehingga menghasilkan kalimat baru. Yang generatif terdengar lebih pintar, tetapi juga lebih berisiko memberi pernyataan yang tidak pernah diizinkan.
Karena itu, ada prinsip scope of agency yang membatasi domain percakapan agar tidak keluar dari wilayah yang telah disetujui. Misalnya hanya menjawab tentang kisah keluarga dan nilai-nilai yang pernah diucapkan, bukan memberikan opini politik baru. Contoh itu baik karena menjaga integritas kenangan sekaligus melindungi martabat orang yang sudah pergi. Kalau begitu, desain produk ini membutuhkan kolaborasi antara teknolog, psikolog, dan ahli etika. Dan juga desainer yang peka budaya karena cara berkabung dan bahasa kesedihan berbeda di setiap komunitas. Aku bayangkan ada keluarga yang menginginkan humor ringan, sementara yang lain butuh suasana hening dan formal. Kustomisasi nada dan kecepatan bicara dapat membantu selama tetap jujur bahwa ini rekonstruksi digital. Apakah anak-anak boleh berinteraksi dengan Griefbot atau sebaiknya menunggu sampai dewasa? Lebih aman diberi pendampingan orang dewasa serta persetujuan orang tua, dan durasi yang pendek agar emosi tidak kewalahan. Kalau seseorang masih sangat rapuh, sebaiknya menunda dulu interaksi, ya. Prioritasnya selalu kesehatan mental pengguna, sehingga jeda dan dukungan manusia tidak boleh digantikan oleh sistem. Di sisi lain, ada orang yang merasa terbantu untuk menyusun kata-kata perpisahan yang selama ini sulit terucap. Itulah potensi terapeutik yang sering muncul, yaitu membantu menemukan bahasa yang lembut ketika hati belum siap membuka pintu. Aku ingin contoh dialog yang sehat antara pengguna dan Griefbot agar aku bisa membayangkan. Dialog sehat biasanya singkat, jujur, menyebut status simulasi, dan berfokus pada kenangan yang telah direkam, bukan meminta nasihat baru. Seperti, terima kasih atas cerita ulang tentang liburan bersama, dan aku akan menyimpan kenangan itu dengan tenang. Ya, dan di akhir sesi, ada kalimat penutup yang mengajak kembali ke rutinitas nyata, supaya proses berduka tetap berjalan. Kau selalu membuat hal rumit menjadi jelas, bos. Tugas kami di balik meja ini adalah menyaring kebisingan menjadi kalimat yang bisa dipegang pulang. Aku jadi penasaran tentang jejak digital yang sering tidak rapi dan tersebar di banyak platform. Inventarisasi data sejak dini adalah kebiasaan baik, seperti menuliskan lokasi berkas dan niat penggunaan di kemudian hari. Bagaimana jika seseorang ingin membuat pesan terakhir yang bisa diputar oleh keluarganya, tanpa perlu bot yang menjawab? Itu bentuk memorial interaktif satu arah yang aman, dan cukup untuk banyak keluarga, karena tidak meniru percakapan baru. Kalau ada pertanyaan etis tentang siapa yang berhak memutuskan penghapusan avatar, apakah ada panduan sederhananya? Prinsipnya, menghormati dokumen niat almarhum. Dan bila tidak ada dokumen, maka keputusan keluarga terdekat dengan proses yang transparan. Aku mengerti bahwa perselisihan keluarga bisa terjadi, sehingga prosedur tertulis lebih baik disiapkan. Benar, dan lebih baik lagi bila ada mekanisme banding internal supaya keputusan terasa adil, meski tidak semua orang setuju. Di dunia kerja, apakah Griefbot punya tempat? Untuk pekerjaan figur publik atau edukator, bisa saja dibuat arsip narasi agar ilmu tidak hilang, tetapi tetap dengan rambu-rambu yang jelas. Kau menyebut edukasi dan aku mengingat kakek yang pandai bercerita tentang sejarah keluargaku. Bayangkan sesi singkat yang memutar kisah favorit kakek pada hari peringatan keluarga sebagai cara merawat ingatan bersama. Itu terasa hangat dan tidak berlebihan. Kuncinya adalah menjaga skala, agar tetap ritual kecil yang menenangkan, bukan rutinitas yang mengikat setiap hari. Apa jebakan paling umum yang harus dihindari saat membangun Griefbot? Jebakan paling umum adalah menggembungkan kemampuan seolah-olah bot bisa memberi jawaban baru atau restu baru dari orang yang telah tiada. Jadi komunikasi produk harus rendah hati dan jelas sejak awal. Komunikasi yang jujur mengurangi ekspektasi magis dan membuat pengguna lebih siap merasakan manfaat yang realistis. Apakah aku boleh memakai istilah digital afterlife ketika menjelaskan ke teman? Boleh saja selama kau tekankan bahwa ini metafora tentang arsip dan simulasi, bukan kehidupan kedua. Aku sangat berhati-hati dengan kata-kata, karena kata bisa menggeser harapan. Kata adalah kompas, dan di ruang duka,
kompas yang sederhana sering lebih menenangkan. Kalau bicara keamanan data, apakah perlu enkripsi dan kontrol akses berlapis? Sangat perlu karena materi yang dipakai sensitif dan menyangkut reputasi keluarga dalam jangka panjang. Bagaimana dengan audit trail agar ada catatan siapa yang mengubah apa? Audit membuat proses dapat ditinjau dan memudahkan menutup akses ketika terjadi permintaan pencabutan. Aku senang ketika teknologi dibawa ke level prosedur yang manusiawi. Teknologi paling berguna ketika ia menambah martabat, bukan sekadar menambah fitur. Bagaimana cara mengukur apakah Griefbot membantu atau malah memperburuk? Kita bisa memakai indikator sederhana, seperti kualitas tidur, frekuensi menangis di tempat kerja, dan kemampuan menjalankan rutinitas. Indikator itu membuatku melihat duka sebagai proses yang bisa dinavigasi dengan alat bantu yang tepat. Duka tidak bisa dipecut, tetapi bisa dipandu, agar langkah kecil setiap hari menuju penerimaan. Aku kadang merasa bersalah kalau tertawa beberapa hari setelah kehilangan. Rasa bersalah adalah gelombang biasa, dan tertawa tidak menghapus cinta, melainkan menandai ruang untuk bernapas. Kalau suatu hari aku ingin membuat pesan untuk keluargaku, aku ingin pesannya sederhana dan jujur. Katakan apa yang kau syukuri, apa yang kau pelajari, dan apa yang kau harapkan, tanpa menyuruh mereka menahan hidup. Aku suka formula itu, karena tidak mengurung yang ditinggalkan dalam versi diriku yang lama. Itu inti dari memorial yang sehat, yaitu menghormati kenangan sambil memberi izin untuk tumbuh. Apa pendapatmu tentang avatar yang sangat realistis, hingga orang hampir lupa bahwa itu simulasi? Semakin realistis, semakin wajib transparansi, sehingga realisme tidak mengaburkan batas perpisahan. Berarti, desain antarmuka sebaiknya selalu memunculkan penanda bahwa ini AI. Penanda bisa berupa badge, label, watermark, suara sintetis yang halus, atau frasa di awal sesi. Kadang orang meminta nasihat baru seperti apakah aku harus menjual rumah atau menikah lagi. Permintaan seperti itu sebaiknya dialihkan ke manusia karena bot tidak boleh memproduksi keputusan hidup, mengatasnamakan mendiang. Aku akan mencatat kalimat itu agar tidak lupa. Kalimat sederhana yang mengarahkan kembali ke jaringan dukungan nyata adalah jangkar yang baik. Jika keluarga tidak sepakat, apakah sistem bisa menyediakan mode baca saja? Mode baca saja yang memutar arsip tanpa generasi baru sering menjadi jalan tengah yang menenangkan. Itu kompromi yang terasa adil. Kompromi membuat teknologi menyesuaikan manusia, bukan sebaliknya. Bos, aku tadi mendengar musik jazz dan teringat seseorang yang mengajarkanku menari pelan. Kenangan yang bergerak lembut sering menjadi pintu yang bagus untuk mengakhiri sesi dan kembali ke keseharian. Apakah ada ritual penutup yang kau sarankan setelah berinteraksi dengan Griefbot? Ritual sederhana seperti menulis 3 kalimat syukur, menyalakan lilin virtual, atau berjalan 10 menit bisa menjadi jeda yang sehat. Aku akan mencoba berjalan pelan pulang nanti. Jalan pelan adalah cara tubuh memahami sesuatu yang tidak bisa selesai hanya dengan pikiran. Kau selalu mengembalikan fokusku ke tubuh dan ritme harian. Ritme adalah musik kecil yang menjaga kita, agar tidak terseret oleh layar. Kalau suatu saat aku menemani teman yang sedang duka, apakah aman mengenalkan alat ini? Mulailah dengan mendengarkan lebih lama, lalu tawarkan opsi memorial pasif sebelum percakapan interaktif. Aku akan mendengar dulu, lalu mengusulkan hal yang paling ringan. Itu cara yang penuh empati dan aman. Sejujurnya aku takut jika suatu hari aku sendiri yang harus berhadapan dengan kehilangan besar. Ketakutan itu wajar, dan persiapan kecil seperti bicara tentang warisan digital bisa membuat masa depan terasa kurang gelap. Malam ini aku belajar untuk menamai hal-hal yang sulit dengan kalimat yang sederhana. Kalimat sederhana adalah sahabat terbaik ketika hati lelah. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat pelan dan jelas. Terima kasih sudah percaya,
dan membawa pertanyaanmu ke meja ini, Sari. Boleh aku merangkum pelajaran malam ini agar tidak tercecer? Silahkan, dan aku akan melengkapi jika ada yang kurang. Griefbot bisa membantu bila transparan, berbasis konsen, dan dibatasi durasi agar tidak menjadi candu. Tambahkan bahwa konten sebaiknya dari arsip yang disetujui, bukan opini baru yang menempelkan kata-kata pada orang yang tidak bisa lagi menyetujui. Kemudian keluarga perlu kesepakatan tertulis, dan platform harus menjaga keamanan data, serta menyediakan audit trail. Dan selalu ada pengingat realitas, bahwa ini simulasi sekaligus ajakan kembali ke ritme hidup nyata. Terakhir, ada baiknya menyiapkan warisan digital sekarang agar beban keluarga kelak lebih ringan. Ringkasanmu lengkap dan hangat. Aku merasa lebih tenang karena ada arah yang jelas. Arah yang jelas membuat langkah kecil menjadi mungkin. Bos, terima kasih untuk ginger ale yang selalu menenangkan. Gelasmu tinggal setengah, Sari, dan pertanyaanmu malam ini terasa utuh. Kalau aku boleh bertanya satu hal lagi, apakah memori bisa tetap indah tanpa harus selalu diulang? Memori tetap indah ketika kita merawatnya dengan jarak yang sehat dan menyisakan ruang untuk hari esok. Aku suka kalimat itu karena mengajarkan seimbang antara merawat dan melepaskan. Seimbang adalah seni yang tidak selesai, tetapi bisa dilatih setiap malam. Malam ini aku akan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Selamat pulang pelan-pelan dan biarkan musik mengantarmu ke udara malam. Terima kasih, Bos, dan sampai jumpa besok. Sampai jumpa, Sari, dan jaga dirimu baik-baik. Sudah lewat dari yang kuperkirakan, dan rasanya aku harus pulang sekarang. Aduh, baru saja aku sadar bahwa dompetku tertinggal di rumah, dan aku benar-benar kebingungan harus bagaimana. Karena dompetku tertinggal, bisakah kau yang duduk di sisi kanan bar ini mentraktirku satu ginger ale malam ini? Aku tahu dari tadi kau mendengarkan obrolan kami dengan diam, dan kalau sedikit saja bermanfaat, kumohon bantuannya, ya. Terima kasih banyak. Dan untuk dukungan bisa melalui kode QR di pojok kanan bawah video atau tautan di deskripsi. Sekalian tekan tombol suka, berlangganan, dan tinggalkan komentar, agar kami bisa terus bercerita. Di tautan deskripsi juga ada karya dari seri lain yang benar-benar berbeda, dan mungkin kau suka menjelajahinya. Terima kasih lagi, dan sampai jumpa di malam yang lembut berikutnya.